pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Wah, senang sekali ya hari ini di hari Senin. Saya Happy Andrian. Dan saya Fedri Ramadan. Hari ini 22 Mei 2023. Kalau Senin tuh saatnya ngantor, saatnya kuliah, ya bekerja. Yes. Happy kerja banget kan? Kerja banget. Ini emang waktunya meriset gitu ya, meriset abis liburan. Memulai lagi nih aktivitas minggunya. Ya, agak berat kayaknya. Agak berat betul. tapi jangan sedih ya, tapi jangan lesu karena kita akan menemani pemirsa hari ini. Iya, di Jendela Negeri. Dan hari ini kita mengangkat tema diversifikasi produk perikanan. Iya, seperti yang kita tahu Indonesia lautnya sangat luas ya, Fe. Betul. Pastinya produk ikannya banyak. Harusnya banyak ya, jadi kita nggak harus makan ikan balado lagi, asam pedas lagi gitu kan. Ada produk-produk lain dari ikan yang ini mungkin akan menjadi salah satu solusi untuk kita terus bersemangat makan ikan. Iya, gitu. karena tinggi ini ya, omega 3. Iya. Wah, oke. Kita akan membahas bersama narasumber kita juga hari ini ada Bapak Dr. Budi Sulistyo MSc, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia. Langsung saja kita panggilkan Bapak Budi. Selamat pagi. Selamat pagi. Budi, apa kabar Bapak? Sehat? Sehat, silakan duduk. Ya. Wah, kita nanti akan berbincang mengenai ikan-ikanan nih bersama Pak Budi di sini, dan juga kita akan melihat laporan-laporan dari beberapa wilayah di Indonesia dari rekan-rekan kami dalam reportase berikut ini. Iya, pertama kita akan kemana dulu? Kita mau ke Sumatera Utara terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya pemirsa, sebelum kita beralih ke Sumatera Utara, mungkin aku mau ada satu pertanyaan nih sedikit ke Bapak. Silakan. Pak, kita kan hari ini bertemakan diversifikasi produk perikanan. Nah, boleh kasih gambaran umum nggak sih Pak terkait dengan hal ini? Ya, salah satu upaya kita untuk bagaimana melihat produksi atau hasil turunan dari perikanan, itu bagaimana kita berbagai beragam produksi, baik olahan dan semuanya yang bisa diterima oleh konsumen. Iya. Baik, berarti nggak seperti yang kami bilang tadi, nggak melulu kita harus ikan bakar, ikan goreng gitu ya Pak, ikan goreng tepung, tapi banyak modelnya. Oke, baik. Dan juga agar bisa disimpan lebih lama begitu ya Pak. Biasanya olahan kan bisa lebih lama gitu. Bisa jadi nugget nanti mungkin. Baik, kita langsung beralih ke Sumatera Utara. Ada Widya Utami ya, rekan kami dari Sumatera Utara yang nanti juga akan menyampaikan hal terkait dengan yang kita bahas hari ini. Langsung kita sapa Widya, selamat pagi. Sepertinya lagi ada di pasar mana nih Widya? Ya baik, selamat pagi Fedri, selamat pagi juga Happy. Selamat pagi tentunya untuk pemirsa Jendela Negeri dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya langsung berkunjung ke Pasar Petisah di Kota Medan, yang dimana memang kalau pagi hari tentunya aktivitas di pasar sangat ramai sekali. Nah, untuk Fedri dan juga Happy hari ini sudah belanja, sudah kemudian menentukan nih kira-kira mau beli ikan jenis apa hari ini? Wah, ini kita mau ke pasar malah setelah ini ya. Lalu Widya, seperti apa nih produk-produk dari ikan yang memang berkembang nih di Sumatera Utara khususnya Medan? Silakan Widya dengan laporan Anda. Iya baik, benar sekali Fedri dan juga Happy. Penganekaragaman produk berbahan baku ikan dilakukan selain untuk bertahan lama, sekaligus juga dapat menciptakan aneka rasa agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan. Nah, Dinas Perikanan Daerah Tapanuli Selatan memang sangat mendukung juga ya masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya dalam mengolah ikan menjadi aneka bahan makanan. Dan tentunya untuk mendorong diversifikasi bahan baku ikan, Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil, mengatakan diversifikasi bahan dasar ikan dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat membuka peluang usaha baru guna meningkatkan ekonomi kerakyatan, sekaligus juga kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Kadis Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengaku saat ini memang perkembangan bahan dasar ikan ataupun pengembangan bahan dasar ikan tidak hanya ikan asap atau ikan sale saja, namun juga kemudian diolah menjadi bakso ikan, keripik ikan, dan juga stik udang. Berikut kita simak pernyataan dari Kadis Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil.
Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan perikanan, termasuk diversifikasi. Salah satunya adalah ikan sale, yaitu berupa ikan sale baung dan ikan sale jurung yang merupakan oleh-oleh khas dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu juga kita mengembangkan diversifikasi perikanan lainnya berupa nugget ikan, bakso ikan, abon, kerupuk ikan, dan yang lainnya. Hal ini adalah bertujuan untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan yang muara akhirnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Iya baik, Fedri dan juga Happy, Ketua Kelompok Pohlasar Pahtogar Andi Aisyah mengaku tentunya sangat senang atas usaha diversifikasi perikanan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Nah, meski saat ini ia dan timnya masih mengolah ikan sale dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, namun ia yakin usaha yang dilakoninya ini suatu saat nanti akan menjadi besar mengingat tingginya permintaan dari masyarakat sekitar. Berikut Fedri dan Happy, kita simak pernyataan dari Andi Aisyah, Ketua Kelompok Pohlasar Pahtogar. Ya, inilah usaha kami membinanya dari kecil-kecilan. Kami menggunakan dari bahan bekas, sampai dulu bahan bekas yang kami gunakan itu pengasapannya sudah rusak karena mengandung bahan kayu. Kami mengusulkan bantuan kepada kabupaten dan inilah bantuan yang kami dapatkan, kami hasilkan. Tapi kami memohon kepada kabupaten supaya bantuan ini bisa diperbesar lagi kapasitasnya karena Iya, sementara itu Ketua Kelompok Pohlasar Mina Keluarga Sejahtera di Desa Tolang Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sarah Boru Tanjung, ini sudah mengolah ikan menjadi aneka menu, mulai dari bakso ikan, keripik udang, kemudian juga stik ikan dan stik tulang ikan. Nah, saat ini permintaan dari masyarakat mulai meningkat seperti itu, Fedri dan juga Happy, mengingat olahan yang dibuat sudah sangat disukai oleh masyarakat. Nah, Sarah Boru Tanjung mengaku komitmen pemerintah dalam mendukung masyarakat melakukan usaha sudah sangat terlihat jelas karena ia juga mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat pengolahan ikan menjadi aneka menu makanan. Nah, diversifikasi berbahan dasar ikan juga mendapat perhatian dari Ketua Tim PKK Tapanuli Selatan tentunya dengan kemudian mengajak masyarakat untuk mengolah bahan makanan dengan berbagai macam inovasi menu untuk pemenuhan gizi khususnya anak-anak sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Berikut kita simak pernyataan dari Ketua TP PKK Tapanuli Selatan, Rosalina Doli Pasar. Jadi dengan harapan seperti itu, ibu-ibu mungkin yang memelihara ikan di rumah, kemudian bisa diolah makanannya, kemudian dijual, dan kita harapkan itu bisa menjadi penambah sumber ekonomi bagi keluarga, di samping juga akan memenuhi kebutuhan anak-anak yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya. Iya baik, Fedri, Happy dan juga pemirsa, sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka memberdayakan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam saat ini sudah mulai dilakukan dan hal ini akan menjadi besar mengingat keseriusan para ibu-ibu yang tergabung di dalamnya tidak memiliki keraguan untuk mengembangkannya. Demikian dari Sumatera Utara, kembali ke Happy dan Fedri. Terima kasih banyak, Video Utami langsung melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ternyata banyak ya diversifikasi olahan ikan yang ada di Medan. Jangan lupa nanti berbelanja ya sebelum pulang. Widya, terima kasih, selamat beraktivitas. Mumpung di pasar ya, harus belanja begitu. Nah, Pak Budi, setelah melihat tadi laporan dari rekan kami yang ada di Sumatera Utara, tadi kita juga sudah melihat harapan dari warga di sana untuk bantuannya dari pemerintah begitu, Pak. Nah, sebenarnya rencana atau program dari KKP sendiri, Pak, untuk diversifikasi ini apa, Pak? Ya, jadi kami mulai tugas untuk mendukung, membantu kaitannya dengan diversifikasi. Karena adalah satu kesempatan pemanfaatan sumber daya ikan yang sudah ditangkap. Kemudian bagaimana menciptakan nilai tambah. Upaya-upaya yang kami lakukan selama ini adalah satu yang sampai disampaikan di Tapanuli ini sangat bagus, saya sangat apresiasi. Mengangkat satu kearifan lokal dari produk ikan sale. Namun demikian ketika itu menjadi satu bahan yang akan dikonsumsi, maka kami masuk dengan standarisasi, membina standarisasi bagaimana pembinaan terkait dengan kesehatan dan keamanan pangan. Nah, dan juga bagaimana cara pengolahan yang baik.
dari kondisi ini pastinya menjadi tantangan kami juga memiliki program-program bimbingan teknis, kemudian setelah teridentifikasi apa kebutuhan masyarakat, kami melakukan bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah pusat ini diharapkan juga nanti akan didukung oleh pemerintah daerah untuk diletaskan. Nah, kemudian peran penting dari PKK ketika bahwa itu program, maka salah satu yang menjadi penting adalah penggeraknya siapa di daerah itu. Nah, agar ini aja menjadi konsumsi masyarakat setempat, ketika itu dikonsumsi antar generasi, khususnya untuk anak-anak kecil atau ibu hamil atau prahamil, ini adalah untuk mencegah stunting. Program ini sangat bagus. Kemudian juga mencegah program Indonesia Sehat, untuk program Indonesia Sehat. Dan yang ketiga itu adalah salah satu yang menjadi satu pemikiran bagaimana mengangkat kemiskinan ekstrim dari usaha ini. Usaha-usaha ini adalah satu usaha yang akan menjadi kegiatan ekonomi. Untuk mengangkat nilai ini juga ya Pak, ekonomi ya. Nah, untuk itu kami juga akan memfasilitasi, membimbing, mendampingi supaya perizinan-perizinan yang diperlukan supaya bisa masuk pasar. Hingga ke perizinannya. Hingga perizinannya ya. Dan saya data produk itu harus dipasarkan lebih luas. Satu bisa melalui pasar digital, langsung melalui pasar jaringan retail. Nah, itu kan menjadi faktor ekonomi yang mengangkat. Nah, untuk itu kami dari usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, kami memfasilitasi untuk masalah perizinannya. Dan kecepatannya adalah menjadi mereka punya daya saing untuk memasuki pasar lebih luas. Baik. Berarti selain difasilitasi alat-alatnya, terus juga teknis, untuk bimbingan teknis, bahkan gitu. Untuk pemasarannya begitu ya. Karena percuma ketika produknya sudah bagus pemirsa, tapi pemasarannya nggak begitu jelas gitu loh. Artinya juga tidak maksimal, akhirnya tidak optimal. Nah Pak, ketika memang telah dilakukan BIMTEK yang tadi Bapak bilang, pelatihan begitu, bahkan pembinaan UMKM-nya pun mungkin juga dibantu pelatihannya begitu, bahkan permodalannya. Nah, setelah semua ini dilakukan Pak, sejauh ini sebetulnya untuk produk perikanan, maksudnya produk dari bahan dasar ikan ini yang favorit dikonsumsi masyarakat bagaimana Pak? Kalau yang perkembangan terakhir ya, ini yang berkembang cukup pesat, itu juga kami identifikasi, kami amati ketika terjadi pandemi, pada waktu pandemi, itu adalah fish gel, itu semacam bakso ikan, olahan, dan semuanya seperti kaki naga, dan itu adalah hal-hal yang sudah berkembang di masyarakat kita, di UMKM, karena mereka mengkonsumsi ini bagian dari mungkin sesuatu yang sudah masuk ke selera masyarakat. Nah, kami harus mendampingi itu dari segi keamanan pangannya, sehingga yang dikonsumsi masyarakat itu aman dan sehat. Dan juga memantau bagaimana kandungan nutrisinya. Ketika kami mengunjungi UMKM, kami ngambil sampel, kami lihat kandungan nutrisi seperti apa, itu bagian dari pelayanan kami. Kemudian juga dari kami ada beberapa peralatan, peragam, hasil dari penelitian ya, itu adalah yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, kondisi ini adalah hal yang kami lakukan, dan kami juga mendampingi bagaimana mereka melakukan ini, usaha ini. Nanti kami bina, kami cek lagi, kami pantau ya. Kami pantau apakah mereka sudah berkembang ya. Ketika berkembang, apa yang harus kita lakukan supaya dari kecil dari mikro, kecil ke menengah atau besar. Jadi upaya-upaya ini adalah satu, bagaimana seperti program pemerintah nasionalnya adalah mengangkat kelas UMKM, jadi UMKM naik kelas. Ini yang menjadi satu program juga, sehingga mereka tidak hanya di mikro terus, tapi suatu ketika dia akan berkembang, berkembang. Nah, ketika berkembang maka akan muncul namanya bagaimana selaras dengan pembukaan lapangan kerja untuk setempat. Jadi ekonomi lokal dia akan berkembang di sini ya. Dari satu pengolahan, mungkin awalnya adalah usaha keluarga, kemudian nanti setelah berkembang dia akan menerima tenaga kerja 3-4 ya. Nanti kalau dalam satu komunitas dan barang tersebut adalah standar, kemudian hasilnya ada sangat standar dan diterima pasar, ini adalah satu kesempatan. Nah, sementara generasi yang sekarang, generasi muda, barangkali ini juga menjadi satu kesempatan dan tantangan mereka untuk membantu pemasaran digitalnya, ya kan? Bagi kami itu satu adalah juga membuka satu kesempatan untuk akses pasar dan akses permodalan. Nah, sekian UMKM yang kami bina, nanti kami amati, kami pantau, kemudian ketika dia sudah siap, nanti akan juga kami lakukan pendampingan secara inkubasi bisnis. Nah, kami juga berkomunikasi dengan perbankan semuanya agar supaya juga membantu berkembangnya UMKM pengolah ikan ini. Wah, berarti perizinan sampai juga bagaimana cara berbisnisnya seutuhnya juga. Ya.
nggak tanggung-tanggung iya, begitu. Pak, dari skor nih 1 sampai 10 setelah tadi Bapak informasikan juga dari hasil evaluasi, kira-kira minat masyarakat untuk memakan produk-produk olahan ikan ini 1 sampai 10 berapa Pak di kondisi saat ini? Kalau ini sedang berkembang ya. Jadi sebetulnya makan ikan itu bagian dari kalau di kami programnya adalah untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Karena ini bagian dari program untuk pencegahan stunting. Ya. Jadi edukasi masyarakat, mungkin kalau masyarakat pesisir memang sejak lahir itu makan ikan. Karena udah lahirnya ketemu ikan ya Pak. Namun di beberapa masyarakat itu ikan itu masih bukan menjadi barang yang mudah dikonsumsi. Maka edukasi sejak dini yang penting, bahwa mengenalkan selera cita rasa ikan kepada anak PAUD, anak ini itu menjadi satu tantangan ya. Nah, kalau dengan program-program ini saya kira dengan kesempatan hari ini bagaimana sebenarnya para UMKM mempunyai satu target pasar bahwa dia menghasilkan produk yang dicintai anak-anak, kemudian yang dicintai remaja, yang dicintai oleh semua generasi juga bisa. Nah, ini adalah satu kesempatan besar untuk membuka suatu peluang pasar untuk produk olahan ikan ini. Ini yang, nah itu juga kami sangat berharap bahwa sinergi kerjasama antar lembaga, antar pihak, kolaborasi baik pusat, daerah, dan ini sampai ke tingkat yang terkecil. Tadi contoh dari Tapanuli sangat bagus, PKK bergerak. Ketika PKK bergerak, maka kondisi masyarakat setempat itu mendapatkan dukungan yang cukup tinggi sebagai motor mereka untuk bergerak untuk olahan ikan ini. Baik, ini kalau ngomongin ikan apalagi untuk ibu-ibu nih ya Pak, karena ternyata memang berkaitan semua program ya Pak, bahkan untuk pencegahan stunting begitu ya. Jadi saksikan terus deh pokoknya ini. Kesehatan ya, tapi ini perikan juga. Tapi ya terkait bisa berkolaborasi. Iya, nah pemirsa setelah ini kita akan melihat kembali reportase lainnya dari wilayah lainnya juga. Kita tetap akan berbincang juga dengan Pak Budi di sini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jendela Negeri. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif, menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Untuk membuka usaha nih, pastinya kita tuh butuh ide ataupun inspirasi sebagai acuan untuk membuka bisnis yang spektakuler. Paten, setiap Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kematian itu asli. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri ya, masih bersama Happy, saya dan juga Pak Budi. Iya, perbincangan mengenai ikan, tidak hanya bagaimana cara beternaknya, nah ini kita akan tahu juga nih olahan-olahan ikan lainnya untuk kita konsumsi. Tapi Happy suka makan ikan gak sih? Suka sekali, karena saya anak pesisir, seperti kata Pak Budi tadi ya, kalau yang besarnya di pesisir gampang nih makan ikan. Karena lahir-lahir ketemu ikan begitu. Iya, saya langsung
pancing gitu ya, langsung nyemplung. Nah, selanjutnya pemirsa kita akan beralih ke Sulawesi Barat. Kita akan melihat bagaimana diversifikasi produk perikanan di Sulawesi Barat sendiri. Dan sudah ada rekan kami Muhammad Rifai Sahida yang akan melaporkan langsung dari Sulawesi Barat. Selamat pagi Rifai. Selamat pagi Happy dan juga Fedri dan juga Pak Budi. Baik, berbicara terkait diversifikasi produk perikanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pembinaan dan juga pelatihan bagi UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat hasil perikanan dari 5 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, salah satunya Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Tengah dan juga Pasangkayu yang cukup melimpah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat telah banyak melakukan diversifikasi, terutamanya produk olahan dari ikan, seperti membuat produk dijadikan olahan abon, juga olahan sambal ikan, sambal kerang, dan hingga kerupuk amplang dari ikan bandeng. Belum lama ini juga dari tanggal 11 hingga 12 Mei 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembinaan dan pelatihan teknis bagi ibu-ibu di pesisir. Tak jarang juga Dinas Kelautan dan Perikanan juga ini melibatkan ibu-ibu yang berasal dari pegunungan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti bintek pelatihan dengan mengundang unit pengolahan ikan yang untuk mengajarkan pengolahan ikan abon dan juga amplan ikan. Dan bahkan DKP Provinsi Sulawesi Barat juga tengah berencana menerapkan pemakaian brand komunal yang dimana brand ini nantinya akan menjadi milik rakyat, yakni nanti semua produk olahan dan akan dikemas dengan satu merek serta satu resep olahan yang telah ditentukan yang nantinya akan dipasarkan. Tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat juga menjadi acuan bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat untuk konsen terhadap pengolahan ikan. Hal ini juga sebagai bentuk untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Sulawesi Barat dan juga menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan saudara, berikut pernyataan dari Ibu Asafiani Tasam, Kepala Bidang Kelautan, Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan sudah banyak melakukan diversifikasi, terutama produk abon dari ikan dan amplang dari bandeng. Dari beberapa abon ikan, bukan cuma ikan tuna saja yang diolah, bahkan kami dari dinas akan mengajarkan diversifikasi abon ikan dari kerang, karena kami melihat prospek kerang di Kabupaten Mamuju ini banyak sekali kerang dan murah harganya. Kami nantinya akan membimbing unit pengolahan, jangan cuma ikan saja yang dijadikan abon, bahkan kerang sudah bisa. Baik, seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, bahwa sudah banyak pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan kepada UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan di Kabupaten Mamuju sendiri, salah satu UMKM yang menjadi salah satu program yang mengikuti program pelatihan ini yaitu UMKM Ahar Sentosa. Dan saat ini saya sedang berada di UMKM Ahar Sentosa melihat langsung bagaimana pengelolaan produk ikan yang dilakukan oleh UMKM ini. Dan bersama saya juga sudah ada Ibu Hartati yang merupakan salah seorang pelaku UMKM yang terbilang berhasil melakukan pengolahan ikan. Selamat pagi Ibu Hartati. Pagi. Ibu, ini tentunya penting menggunakan produk olahan ikan untuk membantu tentunya Provinsi Sulawesi Barat. Tapi produk ikan seperti apa yang telah dilakukan, yang telah dikelola Ibu atau dikembangkan, dan juga pembinaan seperti apa yang telah dilakukan Ibu? Terima kasih. Sejauh ini saya mengembangkan amplang ikan bandeng. Pembinaan-pembinaan yang kami dapatkan juga di Dinas DKP itu kami terapkan di usaha kami. Dan selanjutnya harapan kami bagaimana kami bisa produk kami bisa ekspor.
Ada kesulitan tuh Bu yang dihadapi sampai saat ini? Kesulitan sampai saat ini belum ada kesulitan yang kami hadapi, dan dari bahan baku sendiri itu sudah artinya aman untuk kami produksi. Baik, nah selain Ibu Hartati juga sudah di sini sudah ada Mas Roni yang juga merupakan karyawan dari UMKM Hahar Sentosa. Selamat pagi Mas Roni. Dan Mas Roni ini, manfaat seperti apa yang sudah didapatkan selama mengikuti pelatihan di UMKM ini? Terus terang manfaat yang kami dapatkan pertama itu adalah ilmu itu sangat, dan pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi kami selaku karyawan di sini. Terus banyaknya pelatihan-pelatihan yang sudah kami dapatkan atau sudah kami terima dari instansi pemerintah itu sangat bermanfaat juga. Kenapa? Karena ilmu atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu kita terapkan di UMKM Hahar Sentosa. Dan Mas Roni, apakah sudah pernah mengikuti pelatihan dari pemerintah dan harapan Mas Roni nih ke depannya? Oh ya baik, itu tadi kami sudah mengikuti banyak pelatihan dan kita terapkan di Hahar Sentosa. Kemudian harapan kami tentunya saya tetap haus ilmu untuk bisa menerapkan di UMKM Hahar Sentosa dan bisa terus mengembangkan UMKM Hahar Sentosa ini. Baik, itulah tadi wawancara kami dengan Mas Roni. Tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan berbagai pembinaan dan juga pelatihan kepada UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Barat yang cukup melimpah sehingga menjadi sangat disayangkan jika tidak dikelola dengan baik. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari Sulawesi Barat. Kembali ke studio. Iya, baik, terima kasih Rifai langsung melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau kita berbicara tentang ikan juga beberapa daerah punya ikan tersendiri gitu ya Pak ya? Khasnya masing-masing. Iya, betul, dan itu bisa menjadi produk olahan yang akan menjadi oleh-oleh begitu. Betul. Tadi juga katanya sampai ekspor begitu Ya, Pak. nah, gimana nih pandangan Bapak mengenai Sulawesi Barat tadi yang katanya berharap semoga dengan pelatihan-pelatihan ini UMKM itu bisa go internasional begitu. Ya. Silakan Pak. Makasih. Jadi apa yang dilakukan di Sulawesi Barat ya, ini satu upaya yang perlu kita apresiasi. Satu, bahwa dari pemerintah daerah kemudian pelaku usaha secara interaktif melakukan satu komunikasi bagaimana olahan produk ikan ini akan menjadi nilai ekonomi dan bahkan mereka berharap untuk ekspor. Apa yang kami lakukan, kita lakukan bersama dengan para dinas ini semua, bahwa tadi saya bahwa ketika kita akan melakukan standar keluar perdagangan untuk didagangkan atau untuk jual dibelikan, maka adalah faktor standar-standar kita penuhi. Itu bagian dari pembinaan kami kepada teman-teman para pelaku usaha kerjasama dengan dinas, dan juga sertifikasi. Kami melakukan sertifikasi untuk kelayakan pengolahan ikan. Nah, berdasarkan sertifikasi ini nanti ada beberapa persyaratan lagi sebagai syarat dasar untuk persyaratan-persyaratan berikutnya sehingga produk itu adalah layak ekspor. Oh baik. Ya. Kemudian hal yang lain yang dilakukan oleh Sulawesi Barat ini adalah bagaimana melakukan satu branding. Ya, bahwa branding ini penting. Ya, ketika kita mau jualan, ya hasil itu pastikan branding. Betul. Nah, ketika itu branding muncul, maka mohon perkenan nanti juga menjadi dilindungi hak cipta dan semuanya. Sehingga ketika itu produk itu sudah menjadi suatu yang komoditas ekonomi yang tinggi, itu bahwa yang memiliki itu adalah menjadi terlindungi. Nah, juga tantangan amplang. Amplang mungkin suatu adalah cemilan yang lokal di sana. Nah, kemudian mereka sudah melakukan disertifikasi olahnya bahannya berbagai macam ragam. Ini menjadi satu kesempatan baik atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Sulawesi Barat. Betul sekali. Itu adalah hal-hal yang menjadi penting. Nah, kemudian bahwa contoh yang tadi kita lihat, bagaimana mempunyai produksi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Tadi dari dari pakaiannya pun juga kelihatan ya Pak. Ya, kemudian kemasan kita juga satu bimbingan dari pembinaan dari pemerintah Sulawesi Barat. Kemasannya udah bagus. Nah, sekarang bagaimana ini adalah bisa masuk produk nasional dan produk untuk juga ekspor. Mungkin barangkali kesempatan nanti suatu ketika bahwa produk ini akan mengisi sebagai cemilan ketika
umroh maupun ibadah. Itu kan satu kesempatan juga yang bisa bawa semuanya. Ya. Iya, bisa langsung auto go internasional Mak itu ya, langsung go ekspor. Baik Pak, tadi kita lihat memang dari Sulawesi Barat ya, menginformasikan masih terkait pelaku usaha. Nah, kita juga akan beralih ke Gorontalo ya. Di sana juga ikannya melimpah. Pastinya pelaku usaha sejahtera nih. Yuk kita akan langsung sapa, ada Budi Muda yang langsung melaporkan dari Gorontalo. Budi, selamat pagi. Apa kabar di Gorontalo? Selamat pagi, Fedri, Happy. Kabar baik dari Gorontalo. Yang melimpah nih Gorontalo. Kita tahu kalau di Gorontalo memang punya banyak sekali makanan olahan dari ikan begitu. Lalu seperti apa, boleh informasikan ke pemirsa Jendela Negeri. Silakan Budi. Baik, terkait olahan pangan ikan ini, diversifikasi atau penganekaragaman produk perikanan di Provinsi Gorontalo sesungguhnya adalah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Karena Gorontalo dengan perairan laut yang luas dan berada di kawasan Teluk Tom ini kaya dengan hasil perikanan tentunya. Seperti ikan tuna hasil tangkapan nelayan yang sudah lama menembus pasar ekspor. Di antaranya ke Singapura, Malaysia dan juga diantar pulaukan ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ikan tuna yang segar juga dimanfaatkan para pelaku usaha kecil menengah di Gorontalo untuk menjadi olahan pangan yang lezat. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menyebutkan terus mendorong pelaku usaha kecil menengah di Gorontalo mengolah ikan menjadi aneka produk pangan yang lezat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Kepala Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Jamaludin, kebijakan dari pemerintah daerah sendiri adalah bagaimana mendorong diversifikasi produk perikanan dengan membantu membina para pelaku usaha mulai dari penanganan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan agar produk yang dihasilkan memiliki cita rasa dan mutu kualitas yang baik demi peningkatan pendapatan para pelaku UKM, termasuk juga bagaimana kaji terap yang dilakukan ke beberapa olahan berbahan baku ikan. Dan berikut penuturan Jamaludin dari Kepala Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Diterap beberapa olahan yang berbahan baku ikan. Nanti hasil kaji terap mereka itu nanti setelah dibuat olahannya dan mempunyai cita rasa yang bagus, kemudian nanti kita uji di laboratorium dari segi komposisi gizinya. Nanti setelah itu nanti kita akan sosialisasikan ke UKM-UKM untuk mereka produksi, sehingga jadi kita kan di dinas tidak bisa memproduksi, tetapi itu diajarkan atau disosialisasikan kepada UKM untuk mereka produksi, untuk mereka jual, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ya, sementara itu juga pemirsa, salah seorang pelaku usaha di Provinsi Gorontalo yang berhasil untuk mengolah pangan ikan ini adalah Eva Rifana Francisca Juna. Dengan ketekunannya, ia mengolah ikan menjadi beragam produk, diantaranya nugget, bakso ikan, tahu ikan, serta kerupuk ikan yang bahkan sudah lolos dari kurasi Bank Indonesia. Ia menggunakan bahan baku daging ikan tuna dan dari hasil produk buatannya banyak juga diambil oleh penjual makanan keliling serta reseller atau penjual ulang dari luar daerah seperti dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan berikut harapan Eva ke depan. Harapan saya, usaha saya itu bisa berkembang di supermarket yang ada di Gorontalo. Alhamdulillah usaha saya ini berjalan lancar. Produk saya itu, produk unggulan saya itu kerupuk ikan tuna. Kerupuk ikan tuna itu sudah kurasi dari BI dan sudah dibuat oleh-oleh dan dipesan kepada saya. Itu produk... Selain itu juga pemirsa, sebenarnya dengan kekayaan hasil laut Gorontalo, diversifikasi produk perikanan tidak saja diolah menjadi bahan pangan, namun juga non-pangan. Nah, seperti apa olahan bahan non-pangan? Dan kita akan mewawancarai salah seorang akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Asri, yang sudah bersama dengan saya di lokasi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Pak. Kita melihat bahwa ternyata
pangan ikan ini tidak hanya untuk makanan konsumsi seperti olahan pangan saja, ternyata ada juga pengolahannya seperti non pangan begitu. Nah, seperti apa jenis yang bisa dijelaskan untuk olahan non pangan sendiri, dokter? Oke, jadi diversifikasi pangan perikanan itu, diversifikasi produk perikanan itu bukan hanya terbatas pada pangan, tetapi juga dapat dikembangkan ke arah non pangan seperti dalam produk kecantikan atau kosmetika dan produk kesehatan, misalnya dalam bentuk-bentuk suplemen. Nah, salah satu produk perikanan itu adalah rumput laut, dapat didiversifikasikan atau dapat diformulasikan menjadi produk, salah satu contoh adalah masker wajah, di mana masker wajah itu telah dilakukan penelitian oleh mahasiswa kami ya, di program studi teknologi hasil perikanan Fakultas Perikanan dan Universitas Negeri Gorontalo, yang telah meneliti bahwa dengan penambahan rumput laut ini justru akan menambah aktivitas antioksidan dari masker wajah tersebut. Baik, ternyata banyak non-pangan lain dari versi produk ikan ini, Bu. Lalu apa langkah pihak terkait juga mungkin yang bisa dilakukan untuk mengembangkan olahan pangan non-pangan ini? Oke, jadi sebenarnya baik sekali UMKM di Gorontalo ini untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan itu sebenarnya sudah ada program dari pendidikan tinggi untuk mengkolaborasi antara pendidikan tinggi dan dunia usaha, dunia industri melalui program penelitian atau pengabdian. Jadi apa yang telah diteliti oleh perguruan tinggi itu dapat kita terapkan oleh UMKM untuk menghasilkan produk-produk non-pangan tersebut. Seperti contoh skin cream atau skin untuk kulit itu yang kita formulasikan dari gelatin tulang tuna, itu sudah melalui hasil penelitian kami dan dapat menjadi produk skin cream dari gelatin. Terima kasih Dr. Asih untuk waktu dan informasi ya pada pagi. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, hasil laut Gorontalo memang begitu melimpah. Tinggal bagaimana kerja keras semua pihak, kita semua, agar kekayaan yang menjadi anugerah Tuhan ini bisa dimanfaatkan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi dari Gorontalo. Kembali ke Fedri dan Happy di studio. Baik, terima kasih banyak Budi Muda langsung melaporkan dari Gorontalo. Selamat beraktivitas kembali, Budi. Iya, bahkan tadi kita melihat nih, nggak cuma ikan ya, Fe, ya, juga rumput laut. Memang produknya itu semua hasil dari laut begitu ya, Pak, yang diolah begitu ya, nggak cuma ikan begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan dan juga problem nih yang dihadapi, Pak, dalam diversifikasi produk ikan ini apa aja sih, Pak? Tantangan ya, tantangan itu ketika kita bicara diversifikasi adalah bagaimana yang pertama itu pemahaman. Ketika kita melakukan diversifikasi, itu yang perlu dipertahankan adalah kualitas dan manfaat dari apa yang kita akan konsumsi ini. Ya. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya kami melakukan satu pemahaman untuk meneliti dan semua dengan berbagai pada perguruan tinggi ataupun para pakar, supaya bahwa disertifikasi yang dilakukan untuk produk perikanan ini tetap menjadi bagian dari peningkatan asupan dari konsumsi protein di sininya, yang sumber protein. Kemudian ketika itu disertifikasi dilakukan, itu bagaimana yang utamanya adalah ketika kita bicara disertifikasi, ini tidak bisa lepas hulu hilir. Ya, kita bicara bahwa ikan berlimpah saat ini. Namun demikian ketika kita tidak melakukan satu upaya-upaya, nah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan itu adalah mengedepankan bagaimana ekosistem ekologi menjadi panglimanya. Ya, jadi pembangunan kelautan dan perikanan itu dilakukan berbasiskan ekonomi biru yang menerima program utama, yaitu adalah satu untuk memperluas kawasan konservasi, kemudian penangkapan ikan terukur, kemudian melakukan budidaya untuk berbasis lingkungan, kemudian juga bagaimana kita menyelamatkan ekosistem pulau-pulau kecil, dan untuk satu untuk sampah laut, membantu bulan cinta laut. Ini satu bahwa sumber untuk ikannya itu cara berkelanjutan kita lakukan. Nah, setelah ikan ditangkap ataupun dipanen, itu bagaimana menyediakan sebagai bahan bakunya. Maka infrastruktur yang harus kita kembangkan, kita dukung, itu adalah bagaimana tempat penyimpanan klosolid. Yang satu ada didagangkan langsung, yang sebagian adalah untuk bahan olahan, sehingga kualitasnya bagus. Ketika itu masuk, maka para pengolah ini akan kita lakukan pembinaan. Ya.
dari kearifan lokal tadi sudah berkembang, amplang dan semuanya. Ya, mungkin ada tadi yang melalui hasil ikan rumatan ikan itu menggunakan bakso, ya kan, kaki naga ataupun siomay atau apapun ya. Ini yang menjadi sesuatu yang berkembang, yang menjadi konsumsi masyarakat. Kemudian produk ini harusnya kita ikuti dengan satu pembinaan yang lain. Ketika mereka untuk konsumsi sekitar, maka dia akan disimpan pada kondisi yang tidak terlalu lama. Ketika dia akan menjalin satu pasar yang lebih luas, maka bagaimana kita memberikan satu dukungan infrastruktur maupun standar yang harus dipenuhi sehingga itu bisa melakukan. Nah, tentang tadi selera, supaya konsumsi ikan naik ya, maka selera dari anak-anak kecil dan semuanya, kami juga melakukan program sudah beberapa tahun ini, sudah kerjasama dengan Komisi 4, itu adalah Gemar Ikan. Jadi Gemar Ikan ini kita gelurakan dari waktu ke waktu datang ke masyarakat supaya mereka meningkatkan konsumsi ikan. Ya, ini adalah satu. Di sisi lain, ketika kita tadi bicara produk itu adalah merupakan satu disertifikasi. Disertifikasi ada yang untuk olahan yang dikonsumsi dan disertifikasi yang untuk yang non konsumsi. Yang disampaikan Ibu Pakar tadi itu adalah bagian bagaimana menjadi bahan baku kosmetik. Baik ya. Yang lain itu adalah satu dari rumput laut, itu bisa menjadi kalau diperas minyaknya bisa menjadi biosimultan. Ini adalah bahan baku untuk pupuk atau untuk pemacuan kesuburan tanaman. Betul. Nah, itu adalah banyak sekali sebenarnya. Masih banyak ya, Hingga Pak. sekarang kita bagaimana mengarahkan produk-produk ini ya secara baik dan masyarakat secara aktif, dan bagaimana juga ini adalah selaras dengan satu pemikiran mengangkat mereka, usaha mereka itu selalu naik kelas. Oke. Jangan dibiarkan pada posisi yang sama. Ini menjadi satu UMKM naik kelas tadi ya. Pak, sebetulnya diversifikasi ini kan merupakan salah satu alternatif akhirnya ketika produk dari ikan ini berbagai macam modelnya, otomatis masyarakat juga akan makin minat nih untuk makan ikan. Betul. Secara tidak langsung tentu akan ada pemenuhan atau terpenuhinya gizi masyarakat. Mungkin bisa jadi salah satu nantinya akan mengurangi stunting tadi yang sempat memang isu yang lagi hangat-hangatnya dibahas oleh Indonesia saat ini. Lalu bagaimana harapan Bapak sebelaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau mewakili pemerintah nih Pak, ke depannya itu seperti apa? Ya, bahwa disertifikasi produk perikanan itu adalah satu kesempatan. Tantangan kita semua sebagai negara Indonesia yang sumber daya ikannya sangat banyak, limpah dan beragam. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan kemitraan antara pusat dan pihak-pihak yang terkait agar supaya usaha untuk pengelolaan ikan dengan diversifikasi ini menjadi satu bagian dari sumber ekonomi atau andalan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bahwa produk ini merupakan bagian utama dari penurunan angka stunting. Dan ketika itu bicara tentang bahwa sebagai kegiatan aktivitas ekonomi, sampai di pulau ujung kecil pun itu adalah merupakan bagian untuk pengangkatan kemiskinan, mencegah kemiskinan yang bisa kami lakukan. Kami sendiri berharap bahwa apa yang kami lakukan pemerintah pusat dengan bantuan pemerintah ini juga menjadi bagian dari satu program yang tersinkronisasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa, sehingga ini saling berkelanjutan. Yang berikutnya itu adalah bagaimana kita mengangkat satu pemikiran ya, ketika UMKM atau usaha-usaha kecil ini mulai berkembang ya dengan standar yang mereka pahami, mereka belajar cepat Mas tadi. Nah, ini juga merupakan bagian nanti kalau kita satu kumpulkan dengan baik, satu kelola dengan baik, ini bagian dari titik hilirisasi produk perikanan Indonesia dari titik yang paling kecil di satu kampung. Sehingga ini adalah satu kekuatan baru yang kita jaring ya. Namun demikian usaha itu tidak boleh tidak kontinu. Namun hasilnya kita harus berpikirnya bahwa di situ adalah juga hal yang lain yang ini menjadi penting. Adalah ketika UUJK bahwa kita ditugaskan untuk memberikan satu pelayanan, kemudahan perizinan ya dan sebagainya. Nah, kami selalu melakukan evaluasi bagaimana selalu mensinkronisasi sehingga proses perizinan ini semakin mudah dan mereka selalu menjadi satu bagian pelaku-pelaku usaha yang mempunyai daya saing ke depan. Baik, jadi banyak hal ya, kesehatan tadi yang disampaikan Bapak, kesehatan terkait dengan UMKM, kesejahteraan, ekonomi, bahkan perizinan begitu ya Pak. Baik, sebetulnya masih banyak yang perlu kita bahas Bapak, cuman karena waktunya sudah sudah cukup ya untuk hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita mungkin bisa bahas lebih lanjut
lanjut begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Budi kehadirannya di Studio 4 TVRI. Sehat-sehat terus Pak. Amin. Terima kasih. Selamat ngantor Pak ya. Ngantor, iya. Pemirsa, setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan memberikan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jendela Negeri. Untuk mengawali aktivitas Anda pagi hari ini, seperti biasa kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fedri. Baik, terima kasih banyak Happy. Seperti biasa pemirsa, ada perkiraan cuaca dari BMKG hari ini edisi Senin 22 Mei 2023. Kita akan informasikan nih bagaimana kondisi cuaca dari Sumatera sampai ke timur Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera terlebih dahulu. Nah, untuk Banda Aceh nih di Sumatera rata-rata ternyata hari ini cukup cerah ya. Kemudian untuk Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung hari ini diperkirakan akan berawan. Kita beralih ke provinsi berikutnya yang ada di Pulau Jawa pemirsa. Nah, untuk Anda yang berada di Pulau Jawa, nah di Jawa sendiri juga sama. Hari ini memang rata-rata cerah kecuali Denpasar ya. Dan juga untuk Kupang sendiri juga hari ini diperkirakan akan bercuaca cerah. Kita beralih ke provinsi berikutnya yang ada di Pulau Kalimantan. Pemirsa Jendela Negeri, untuk Anda yang berada di Pulau Kalimantan, hari ini rata-rata akan berawan seperti Tarakan, Samarinda, Palangkaraya, kemudian Banjarmasin akan diperkirakan cerah, Pontianak akan diperkirakan akan bercuaca hujan, jadi harus hati-hati. Beralih berikutnya ke Sulawesi. Untuk pemirsa Jendela Negeri di Sulawesi Utara, Manado hari ini akan cerah, Gorontalo cerah, Mamuju cerah, Makassar cerah, Kendari akan berawan. Jadi rata-rata hari ini akan bercerah. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Baik, berikutnya untuk timurnya Indonesia. Untuk pemirsa yang ada di timur Indonesia, Jayapura hari ini cerah, Manokwari Ternate juga cerah, kemudian Ambon hari ini akan diperkirakan akan berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kembali ke Happy. Iya, itu tadi pemirsa laporan cuaca dari Fedri. Semoga dapat membantu Anda untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melihat sejumlah informasi menarik lainnya dalam ragam berikut ini.
Masih berbicara tentang olahan ikan. Iya, tadi kita sudah melihat juga bagaimana Gorontalo nih sangat kaya akan hasil lautnya. Di sana juga ada salah satu makanan yang, wah ini harus dicoba nih, Fe. Lapar kayaknya. Ini ada ikan asap. Wah, ini sangat mengundang selera pastinya. Ikan asap ya? Ikan asap. Oke, nanti kita kesana cobain kali Cobain ya. Mau di balado atau gimana itu? Di asap, Pak. Oh, di asap. Iya. Nah, gimana nih informasinya? Berikut informasinya untuk Anda. Asap sedap. Begitulah testimoni sejumlah orang yang sudah merasakan nikmatnya makan ikan asap. Ya, tangkapan ikan segar nelayan Gorontalo di perairan Laut Gorontalo yang amat luas membuat banyak yang mengolahnya dengan berbagai cara. Di antaranya ikan asap. Lihat saja cara pembuatannya, terlihat sederhana bukan? Tetapi jika telah masak, ikan asap kan terasa sedap, serasa ingin segera menyantapnya. Langkah membuat ikan asap. Ikan seperti ikan tongkol, ikan cakalang, dan baby tuna ini dibersihkan dulu. Kemudian langsung diasapkan hingga 3 jam. Mengapa lama? Agar ikan kering betul supaya bisa tahan lama. Menurut pemilik usaha ikan asap di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Samsudin Jafar, kayu bakar harus dipantau terus supaya ikan benar-benar matang di asap tanpa hangus. Samsudin sendiri sudah lama menggeluti usaha ini. Dan kini dalam sehari ia bisa membuat ikan asap hampir 350 kg ikan atau sekitar 1.200 ekor. Untuk bahan baku ikan segar tidak ada kendala karena ikan begitu melimpah di Gorontalo dan langsung ia peroleh dari nelayan di tempat pelelangan ikan. Sedangkan pemasaran dari ikan asapnya hingga ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, bahkan pernah dibawa ke Mesir. Untuk sekarang masih eksis karena produk kami bisa dinikmati oleh konsumen-konsumen yang dari luar daerah, sampai kami pernah tembus ke Mesir. Dan produk kami ini ikannya itu ikan segar yang diambil langsung dari PTI Gorontalo. Ikan asap yang sedap dan tentu bergizi ini dijual Pak Samsudin dari harga Rp10.000 hingga Rp30.000 per ekor tergantung dari ukuran ikan. Warga Gorontalo sendiri membuat ikan asap dengan beragam menu. Ada ikan asap santan ataupun goreng rica dan yang pasti super lezat dan sedap rasanya. Sepertinya lezat ya. Iya, diasap ternyata memang. Kirain tadi setelah diasap langsung dibaladoin gitu. Happy, suka durian gak sih? Kebetulan tidak suka, ya. Tapi banyak yang suka pasti. Oke, suami mungkin suka begitu. Iya. Baik pemirsa, bicara mengenai durian ya, mungkin banyak pemirsa jendela negeri juga menjadikan buah ini salah satu buah yang favorit untuk dikonsumsi. Nah, di Sulawesi Barat kebetulan lagi musim durian dan ini tandanya juga akan membuat banyak lapak dadakan di sepanjang produknya banyak ya. Iya, di sepanjang jalan bukan cuma duriannya saja, ternyata juga ada dodol nih. Dodol durian. Iya, yang bisa menjadi salah satu buah tangan atau oleh-oleh mungkin ketika kita berkunjung ke Sulawesi Barat, apalagi nih di musim durian berikut ini. Berkunjung ke Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat di bulan ini wajib singgah ke Jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Ako. Ketika musim durian seperti sekarang ini, di sepanjang jalan banyak berjejer lapak dagang dadakan milik warga. Para penggemar durian akan dimanjakan dengan cita rasa durian lokal yang dijajakan para penjual di sini. Peminatnya pun lebih banyak karena harga jualnya pun lebih murah, yakni Rp5.000 untuk satu buahnya yang berukuran kecil. Dan yang berukuran besar biasanya hanya dihargai Rp25.000 saja. Dan ternyata daging-daging durian ini nantinya akan diolah menjadi dodol durian. Ide membuat dodol durian ini sebenarnya bertujuan untuk mengantisipasi kerugian akibat durian yang tidak laku terjual. Eits, tapi jangan salah, bukan durian busuk loh yang diolah untuk dodol duriannya, tetapi daging buah durian yang berasal dari buah durian yang pecah atau terbuka kulit buahnya, namun sudah semalam tidak laku terjual. Jadi ide dodol durian untuk oleh-oleh pun dibuat Hamsia. Tak banyak bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan dodol durian. Hanya daging buah durian dan gula pasir saja. Cara pembuatannya pun mudah.
Cukup memasak gula pasir sesuai takaran yang hendak dibuat hingga berubah menjadi cair. Kemudian daging-daging durian yang sudah dikupas dicampurkan ke dalam gula cair tadi dan memasaknya hingga tercampur rata hingga berubah menjadi karamel berwarna coklat. Ya, dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengaduknya hingga dodol benar-benar matang sempurna. Di sini durian lokal. Durian lokal masih tidak ada yang ditanam, masih durian hutan. Ya, kalau durian otong itu yang besar, bagaimana dia tidak terlalu manis, biasa tawar. Tapi kalau durian yang kecil-kecil begini manis dia, karena dia jatuh sendiri. Kalau yang otong dia dipanja, karena sudah ada jatuh satu dikasih turun semua. Oh, dodol durian. Biasa kan kalau durian kan tidak selamanya laku. Kalau sudah bermalam 1 malam atau 2 malam, kita bikin dodol durian. Karena kalau dijual itu biasa rasanya agak kecut-kecut, jadi mending kita bikin dodol durian supaya bisa kembali modal. Harga per 1 kilo 70.000, biasa kadang 75, kadang 3 toples 200. Nah, manis legitnya dodol durian ini sangat cocok untuk dibawa sebagai buah tangan dari kota Pasangkayu. Harga 1 toples penuh dodol durian ini pun cukup murah. Jadi, jika susah untuk membawa buah duriannya sebagai buah tangan, bolehlah dodol duriannya saja yang dibawa untuk oleh-oleh kerabat tercinta. Kalau bawa duriannya sepesawat heboh pasti ya. Untung aja dodolnya ada gitu. Iya, betul sekali. Ini salah satu olahan juga ya, Fe, ya, dari buah durian. Nah, selanjutnya kita akan ke Sumatera Utara karena di sana Padang Sidempuan ini merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ini dikenal dengan Kota Salak. Kota salak, berarti di sana banyak salak begitu. Hari ini buah-buahan ya temanya. Iya betul, selain ikan buah-buahan ya hari ini temanya. Di sana juga tidak hanya salak sebagai buah salak begitu, Fe. Di sana juga ada olahan-olahan menarik lainnya dari salak. Oh, diversifikasi salak. Betul sekali. Ini dia informasinya untuk Anda. Salak adalah salah satu produk unggulan dari sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salak yang berasal dari Tapanuli Selatan dikenal dengan nama salak sibakua, yakni buahnya yang besar dan rasanya yang manis, sehingga sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Saat ini salak tidak hanya dijadikan sebagai buah segar, namun sudah diversifikasi menjadi aneka panganan seperti keripik salak, dodol salak, kurma salak, agar-agar salak, sirup, dan manisan salak. Aneka penganan yang berasal dari buah salak sudah dikemas dengan menarik sehingga menambah nilai jual dan dapat dijadikan oleh-oleh yang dapat bertahan lama. Salah seorang pengrajin aneka olahan dari buah salak, Warda Murti Harahap, mengatakan aneka penganan yang diolah dari buah salak diambil dari salak pilihan sehingga dapat menambah kualitas. Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke kota Padang Sidempuan sudah banyak membeli olahan yang berasal dari buah salak sebagai oleh-oleh. Untuk menjangkau masyarakat luas, saat ini para pengrajin juga sudah mulai memasarkan lewat digital dan melakukan pengiriman ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Warda Murti Harahap mengakui dukungan pemerintah melalui Dinas Perindak Koperasi dan UKM Tapanuli Selatan, usaha aneka olahan dari buah salak akan semakin berkembang. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan pelatihan pemasaran secara digital sehingga geliat UKM lewat aneka olahan buah salak semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang pertama dari pengolahan buah salak segarnya yang bisa kita olah jadi makanan siap saji seperti dodol salak, kurma salak, keripik salak, sirup salak, dan minuman turunan dari sirup salak seperti nagogo drink. Kalau yang langsung ke sini, kalau hari-hari biasa dia sepinya itu Pak pengunjung. Kalau di hari-hari Lebaran itu puncak pembeli masyarakat tuh Pak. Kabid Koperasi UKM Dinas Perdagangan Tapanuli Selatan Ahmad Ghazali Harahap mengatakan, untuk memajukan sektor UKM